Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Fauzi dengan NIM C1C021190 dari Prodi S1 Akuntansi. Saya akan menyampaikan isi PPT saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perpajakan yang berjudul Stelsel Kendala Bentuk Perlawanan dan Pihak yang Terkait dalam Pemungutan dan Penggolongan Pajak. Stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel dalam pemungutan pajak secara teoretik ada 3 stelsel pemungutan pajak, yaitu real stelsel, fictive stelsel, dan stelsel campuran. Real stelsel yaitu pengenaan pajak yang berdasarkan objek atau penghasilan yang sebenarnya yang diperoleh dari wajib pajak oleh Wahyuni A. 2011. Suatu undang-undang pajak yang menggunakan stelsel nyata artinya menggunakan cara pengenaan pajak yang dikenakan terhadap objek pajak yang senyatanya berdasarkan data dan fakta yang ada pada surat pendaftaran objek pajak dalam tahun pajak. Kelemahan dengan menggunakan perhitungan real stelsel ini adalah 1. Pajak hanya akan dapat dipungut setelah tahun pajak untuk mendapatkan data yang senyatanya. 2. Penggunaan pajak untuk kepentingan negara menjadi terhambat karena tahun pajak biasanya berbeda dengan tahun anggaran. Dan 3. Implikasi dari keterlambatan pembatan tahun pajak dengan tahun anggaran akan berimplikasi pada mundurnya pembangunan. Keuntungan dari penggunaan real stelsel ini adalah 1. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan jumlah kewajiban yang senyatanya. 2. Tidak terjadi penghitungan pajak secara berulang kali. Dan 3. Tidak memberikan peluang kepada fiskus dan wajib pajak dalam memanipulasi data jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Selanjutnya ada fictive stelsel, yaitu pemungutan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan atau asumsi. Apakah asumsi ini tanpa dasar atau sesuai dengan kemauan pemungutan pajak? Tentu saja, dan ini berdasarkan atas jumlah pajak yang dibayarkan pada tahun sebelumnya oleh wajib pajak, sehingga diharapkan tidak terjadi yang signifikan antara jumlah pajak yang dibayar dengan jumlah pajak yang sebenarnya atau senyatanya. Adapun kelemahan dari fictive stelsel ini adalah 1. Sering terjadi ketidaksesuaian antara pajak yang dibayar dengan jumlah pajak yang sebenarnya harus dibayar oleh wajib pajak. Dan 2. Memberikan peluang terjadinya KKN pada fiskus yang mengasumsikan jumlah pajak yang harus dibayar. 2. Memberikan peluang terjadinya KKN pada fiskus yang mengasumsikan jumlah pajak yang harus dibayar. Sedangkan keuntungan dari fictive stelsel ini adalah 1. Pajak dapat digunakan oleh pemerintah sesuai dengan tahun anggaran pendapatan dan belanja negara yang direncanakan oleh Wahyudi tahun 2000. Stelsel campuran, yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada fictive stelsel, dan stelsel campuran menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan anggapan terlebih dahulu, kemudian akan menggunakan tayang senyatanya atau real atau sebaliknya. Misalnya, untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang berdasarkan penilaian yang real terhadap objek data yang ada atau data yang telah diberikan oleh subjek pajak. Ternyata data tersebut diperkirakan tidak benar atau terlihat, atau subjek pajak tidak mau memberikan data objek pajaknya walaupun telah diberikan surat teguran atau surat peringatan. Maka untuk kondisi ini pajak terutangnya dapat dinilai berdasarkan perkiraan. Kelemahannya, fiskus akan melakukan pendataan berkali-kali yang barang tentu akan berimplikasi pada semakin dan jumlah biaya yang harus dikeluarkan. 2. Kendala dalam pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak secara umum, baik pajak pusat maupun pajak daerah, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak. Kendala-kendala tersebut antara lain: 1. Berdasarkan peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten dengan undang-undangnya. 2. Kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. 3. Database yang masih jauh dari standar internasional. 4. Lemahnya penegakan hukum atau law
terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara. 5. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat. Ketiga, ada bentuk perlawanan pajak. A. Perlawanan pasif. Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi atau negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. B. Perlawanan aktif. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. 4. Pihak yang terkait dalam perpajakan. Pertama, orang pribadi. Secara prinsip, subjek pajak orang pribadi di Indonesia menganut model keluarga. Ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 2 ayat 3 PP 74 tahun 2011. Sementara itu, orang pribadi yang menjadi subjek pajak dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 huruf A UU PPH, yaitu mencakup orang-orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Kedua, warisan yang belum terbagi yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 huruf A angka 2 UU PPH. 9. Penetapan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak akses agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. 4. Pihak yang terkait dalam perpajakan. Ketiga, badan. Sebagai subjek pajak, badan didefinisikan sebagai orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Badan dapat perseorangan terbatas, perseroan komanditar, perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, dan lain sebagainya. Keempat, bentuk usaha tetap. Bentuk usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia berdasarkan UU PPH, tetapi ditanggapi sebagai subjek pajak dalam luar negeri yang perlakuannya dipersamakan oleh pajak badan dalam negeri. 5. Ada penggolongan pajak. Yang pertama, pajak pusat atau pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh dan dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan untuk pelaksanaan pembayaran atau APBN, contohnya PPH, PPN, PPNPM, PBB, BPHTB, Bea Materai. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah atau APBD, contohnya PKB, pajak bangsa asing, pajak tontonan, pajak reklame, dan lain-lain. 2. Ada pajak langsung atau pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. 10. Dikenakan secara berulang-ulang dalam waktu tertentu periodik, misalnya 1 tahun. Contoh pajak penghasilan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pengenaannya dapat dilimpahkan orang lain, contohnya PPH dan PPNBM. Pajak subjektif atau pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan wajib pajak, contohnya pajak penghasilan. Pajak objektif adalah pajak yang dapat pengenaannya pertama-tama memperhatikan objek pajak yang selain dari benda, dapat pula berupa keadaan atau peristiwa yang menyebab timbulnya kewajiban membayar, contohnya PPH, wajib pajak, LN. Berikutlah PPT dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.